Diberkatilah kita yang menjemput berkat-Nya dan yang selalu menyediakan diri untuk terus diisi oleh firman Allah, sehingga dengan demikian kita tidak mengalami kekurangan secara rohani dan juga mengalami kekuatan di dalam iman yang oleh firman Allah dikatakan pendengaran kita berfungsi untuk mendengar akan kebenaran firman Allah. Sehingga iman kita itu muncul dan menjadi kuat. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itulah sebabnya apa yang kita dengar itu mempengaruhi cara berpikir kita. Apa yang kita terima itu mempengaruhi hati kita. Apa yang kita responi itu akan mengubah seluruh cara berpikir kita. Dan apa yang mengubah seluruh hidup kita menjadikan kita menjadi berkat bagi sesama. Firman Allah pagi hari ini dibawa tema belajar dari kisah keluarga besar Yusuf. Kejadian pasal 37, kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian pasal yang ke-37. Dan saya akan membaca di dalam Alkitab TB2, terjemahan baru terbitan tahun 2024. Saudara-saudara, terbitan tahun 2023. Ya. Saudara-saudara, kita akan lihat bagian firman di Kejadian 37. Saya mulai saja dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan, Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Pasal 39. Kita buka pasal 39 ayat 2 sampai 6. Ayat 2 sampai 6. Nah, sekarang kita baca di terjemahan yang lama, ya. Yuk, sama-sama Bapak dan Ibu, kita baca sama-sama ayat 2 sampai 6. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dari segala miliknya.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Lanjut. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sejak ia kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pasal 40 ayat 14 sampai 15. Nanti baris kedua terakhir belum selesai, tolong dipindahkan. Ya. 1, 2, 3. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ilhuaku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yang terakhir adalah pasal 45 ayat 5, ayat 7 sampai 8. Jadi 5, 7, 8. Ya. Pasal 45 ayat 5, 7, dan 8. Oke, 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, belajar dari kisah keluarga besar Yusuf, ada 3 pelajaran dari kisah keluarga besar Yusuf ini. Kalau kita membaca secara keseluruhan pasal-pasal di pasal 37, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ini kisahnya begitu dramatis. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena seluruh pelajaran-pelajaran tentang keluarga-keluarga yang dicatat oleh Alkitab, kita bisa belajar untuk menjadi sebuah evaluasi bagi kita bagaimana harusnya kita dalam sebuah keluarga besar kita. Pelajaran yang pertama dari kisah Yusuf dan keluarga besarnya, yang pertama adalah ini masalah bagaimana kita memperlakukan keluarga kita secara adil. Berbicara tentang bagaimana kita berlaku adil di dalam memperlakukan keluarga kita. Ini pelajaran pertama yang kita bisa lihat. Mengapa ini kita angkat sebagai pokok yang pertama? Karena apapun alasannya Yakub memperlakukan Yusuf, apakah dia adalah anak bungsu, apakah karena dia adalah anak dari istri yang sangat dikasihi dan dicintainya, atau karena memang dia masih sangat muda sekali dan perawakannya sangat manis dan elok dikatakan, cakep atau ganteng dalam masa kini dalam terjemahannya. Apapun alasannya, tidak dibenarkan memperlakukan anak secara istimewa. Atau dengan kata lain, di keluarga Yakub
hadirlah seorang yang diperlakukan oleh ayahnya sebagai the golden boy. Jadi seorang anak yang diemaskan. Anak yang dianggap melebihi daripada yang lain. Dan Alkitab mencatat bahwa akibat perlakuan dari Yakub yang membedakan secara khusus Yusuf dari saudara-saudaranya, itu menimbulkan kebencian di hati dari saudara-saudaranya. Jadi pelajaran yang pertama dalam keluarga, perlakukan setiap orang dalam keluarga kita secara sama, secara adil, tanpa membedakan. Kadang-kadang terjadi ini secara otomatis. Ya adil kalau seandainya anaknya setunggal mawon. Nanti kalau ada anak kedua, nanti baru terasa itu. Anak yang pertama merasa bahwa dia tersisih dengan hadirnya adiknya. Di situ baru teruji, baru terlihat apakah orang tua dapat berlaku secara adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Juga kalau ada keluarga kita yang tinggal bersama-sama dengan kita, apakah kita juga bisa lulus dalam memperlakukan sama? Apakah kita bisa lulus dalam memperlakukan secara adil? Kalau di dalam keluarga besar kita ada mertua tinggal dengan kita. Ada anaknya saudara tinggal dengan kita. Atau ada saudara dari suami atau saudara dari istri tinggal dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Prinsip yang diajarkan kepada kita bahwa ketika kita memperlakukan orang secara tidak adil atau membedakan perlakuannya, atau ada perlakuan, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak rumputkan. Kalau tiri itu kan gak enak dengarnya. Artinya dianggap mereka yang satu berharga, yang lain tidak berharga. Maka yang terjadi adalah kekacauan akan terjadi di dalam keluarga tersebut. Maka rumus yang terpenting di bagian yang pertama adalah perlakukan secara sama. Perlakukan secara sama. Jangan dibeda-bedakan. Karena mereka adalah orang yang juga perlu dianggap sama dihargai. Beranjak lagi, kalau kita sudah terbentuk di keluarga seperti itu, maka dalam kebersamaan kita sebagai keluarga di dalam gereja, di dalam masyarakat, pasti juga itu akan terlihat. Kalau berteman dengan kita dia baik, maka kita baik dengan dia. Alkitab katakan kalau engkau baik kepada orang yang baik kepadamu, itu tidak punya nilai apa-apa. Tapi kalau engkau baik kepada orang yang tidak baik padamu, itu ada nilai plusnya. Ya. Alamiah sebenarnya. Orang yang menyenangkan hati kita itu selalu kita ingin dia bersama-sama dengan kita. Nah, ayat yang baru kita baca dikisahkan bahwa akibat perlakuan Yakub kepada Yusuf dibedakan dengan saudara-saudaranya. Ayat yang keempat berkata demikian. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak lagi berbicara baik-baik kepadanya. Siapa penyebabnya? Siapa yang telah menimbulkan ini semua? Yang menjadi penyebabnya adalah Yakub sendiri. Itu yang menjadi penyebabnya. Yakub tidak belajar dari orang tuanya sebelumnya.
Yakub tidak belajar kepada orang tuanya sebelumnya. Siapa nama orang tua dari Yakub? Dia kan punya saudara namanya Esau. Dua bersaudara ini anak kembar. Siapa nama ayahnya? Ayahnya Yakub dan Esau siapa? Ishak. Nama ibunya Yakub dan Ishak siapa? Ribka. Ada Ribka di sini? Tidak ada. Ibunya Ribka itu lebih sayang kepada Yakub. Ayahnya Ishak lebih sayang kepada Esau. Karena apa? Kalau kepengen makanan buruan ada tersedia dari Esau. Maka ayahnya lebih senang kepada Esau. Kalau Yakub temani mamanya untuk masak di rumah. Apa-apa yang berkaitan dengan tugas di rumah ada Yakub. Maka Ribka lebih sayang kepada Yakub. Rupanya gen membeda-bedakan ini turun ke mereka. Sehingga Yakub berlaku sama. Kan dia punya anak berapa Yakub itu? Nah, seringkali Alkitab tidak berlaku adil kan. Yang disebut cuma anak lanang tok. Betul atau tidak? Anak Yakub berapa? 12. Itu adalah pernyataan untuk anak laki-laki saja. Padahal ada anak lanang, ada anak wedok. Tapi kok Alkitab seringkali menyebut hanya 12. Karena memang pada zaman perjanjian lama, yang perempuan itu tidak masuk hitungan kalau di garis keturunan. Juga kalau dapat harta warisan, anak perempuan itu tidak mendapatkan bagian. Yang dapat bagian cuma anak lanang toh. Ayo bapak-bapak yang ada sekarang sama ibunya eling-eling. Zaman sudah berubah. Arek wedok sama arek lanang podo-podo dapat warisan. Supaya enggak tukaran warisan, wariskanlah warisan iman. Kalau uang nanti bisa berebutan, kalau rumah nanti bisa sampai ke pengadilan. Apalagi kalau rumahnya cuma satu, diperebutkan ini anak pertama yang dapat atau anak kedua, anak laki-laki atau anak perempuan. Wah ini bahaya. Karena itu Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang ini mikir-mikir supaya ngingatkan ke anak, jangan berharap warisan orang tua. Galeknya dewe. Ya, supaya jangan tukaran gitu. Jangan tukaran. Tapi juga saya sarankan kalau seandainya kita punya peninggalan-peninggalan, tuliskanlah secara adil warisannya dibagi 2 kalau anaknya 2, kalau anaknya 3 dibagi 3, kalau anaknya 4 ya dibagi 4, kalau anaknya 12 seperti Yakub ya bagian jadi 12, kalau anaknya 13 plus dengan Dina anak perempuan, maka bagilah jadi 13. Kapan dibagi? Bukan setelah meninggal. Setelah meninggal nanti mereka bertengkar satu dengan yang lain. Ini yang terjadi dengan Yakub. Maka penyakit membedakan, membuat perlakuan yang berbeda, bersikap tidak adil, itu menghancurkan keluarga. Ya. Alkitab memberi kepada kita catatan bahwa bukan hanya perlakuan yang secara perlakuan kata, perlakuan sikap, tapi juga apa-apa yang dikenakan itu juga dibedakan.
Yakub dikatakan membuat jubah yang maha indah. Jubah maha indah di dalam bahasa Ibrani adalah diterjemahkan adalah dibuat sebagai jubah yang khusus, spesial, edisi apa? Limited edition ya. Jadi ketonet pasim itu di dalam KJV diterjemahkan jubah yang berwarna-warni. NIV menerjemahkan jubah yang dihiasi dengan mewah. Jelaslah tindakan yang salah dan kurang bijaksana ini penyebab kekacauan di dalam keluarga. Nah kalau pendetanya membeda-bedakan jemaatnya, ya apa kira-kira? Yang satu diperhatikan, yang lain tidak diperhatikan. Dalam hati, Pak Ade. Maka hamba Tuhan juga harus berlaku adil dalam memperlakukan jemaatnya. Ada yang merasa terjolimi di sini gara-gara Pak Ade? Gak ada sih jujur. Saya terjolimi Pak. Bapak ini kurang peduli kepada saya. Maka dari mimbar ini saya menyampaikan permohonan maaf ya. Kalau ada yang merasa terjolimi, tak diperlakukan sama oleh Pak Adieli. Ngapunten nggih. Maaf yo. Puji Tuhan gak ada yang jawab, berarti gak ada yang Semoga begitu ya. Semoga begitu. Sebab tidak mungkinlah selama saya menjadi hamba Tuhan itu 25 tahun di Bukit Harapan. Ini per 1 Maret kemarin kan sudah 25 tahun saya. 24 lah karena praktek tahunan kan 1 tahun. 25 tahun itu pasti adalah yang merasa kok kayaknya saya agak kurang diperhatikan dibandingkan Sindiane ya. Ya. Ada perasaan seperti itu? Ya puji Tuhan kalau gitu ya. Sebab hambanya ini juga saatnya kurang. Ya. Jadi hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita harus berlaku sama perlakuannya kepada saudara-saudara kita. Jangan dibedakan. Tapi ya biasa ya namanya orang itu yang paling pas di hatinya ya dia akan langsung lengket dengan yang cocok. Saja begitu. Betul ya? Ayo saya begitu. Tapi di dalam prinsip pengajaran Kristiani, ketika kita berlaku tak adil, ketika kita memperlakukan tak sama, ketika kita memperlakukan orang lain dibedakan, dan itu sangat jelas sekali memberi kepada seseorang penilaian secara jelas, maka itu akan membuat kekacauan dalam sebuah keluarga. Maka mari Bapak Ibu, jangan biarkan hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Makin runyam lagi, Yusuf ini polos orangnya. Dia bermimpi, mimpinya diceritakan kepada saudaranya. Lah kok mimpinya itu menyebabkan saudara-saudaranya tambah jengkel. Dia bermimpi, dikatakan ada 10, dikatakan berkas-berkas, ada 12 berkas gandum. Ya, dikatakan dia bermimpi, ada 12 berkas gandum, lalu dia punya salah satu dari gandumnya itu, 11 yang lain itu tunduk kepada gandumnya. Lalu dikatakan lagi, ada matahari, ada bulan begitu. Ada matahari atau bulan, betul ya ceritanya?
Betul? Betul ya? Harus dicari dulu kebenarannya ini. Betul? Ayo kita baca saja supaya jangan tersesat ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ayat 5 pasal 37. Suatu kali Yusuf bermimpi lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Apa yang tambah jengkel mereka? Nah, ayat 8 kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Lalu diceritakan mimpi berikutnya. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakan kepada saudara-saudaranya katanya. Aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Wah. Lalu ayat 10 katakan, ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah. Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Tapi mimpi ini nanti menjadi kenyataan. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, bapak ibunya datang ke Mesir, yang terjadi adalah karena posisinya sebagai seorang nomor 2 di tanah Mesir, maka mereka semua sujud kepadanya. Jadi ada kalimat yang perlu juga saya ingatkan, jangan meremehkan anak bungsu. Kalau anak bungsu di sini coba angkat tangan. Anak bungsu? Oh, anak bungsu ya. Kaleb angkat tangan, puji Tuhan. Ibu Marlina bukan anak bungsu, anak bungsu. Turunkan tangan. Jangan remehkan anak bungsu karena suatu kali dia mungkin akan menjadi pemimpin yang membawa keluarga jauh lebih terangkat derajatnya. Tapi saya juga mau katakan statusnya mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu, kita harus berlaku adil. Itu pertama. Jadi lek kepengen keluarga itu adem ayem, bahagia tentrem, ndak tukaran, perlakukan secara adil. Ya. Saya kadang-kadang bergurau kepada ibu-ibu dalam cara mempersiapkan pada waktu dalam kandungan. Biasanya anak pertama itu apa saja dilakukan supaya kasih yang terbaik. Setelah anak kedua menurun. Karena apa? Yang pertama sudah dilewati, anak kedua lancar biasa. Nah ini juga bagi ibu-ibu ya, dalam mempersiapkan, perlakukan secara sama. Ya, perlakukan secara sama. Yang kedua adalah kita belajar dari Yusuf. Di Kejadian pasal 39 dikatakan, mulai dimunculkan di layar, di Mesir Yusuf menjadi budak dan mendapat kepercayaan dari Potifar. Dan ia disertai Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 6. Dan selalu berhasil dalam segala yang dikerjakan. Yang kedua yang kita pelajari dari keluarga Yusuf, keluarga besarnya, adalah hidup dalam penyertaan Tuhan itu rahasia keberhasilan. Hidup disertai Tuhan itu rahasia keberhasilan sebuah rumah tangga. Hidup mengandalkan Tuhan itu rahasia keluarga itu bisa tetap ada keberhasilan.
Maka keluarga-keluarga menempatkan prioritas nomor satu pada pengandalan Tuhan. Yusuf demikian. Meskipun dia dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir, dia tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun dia di dalam penjara, bahkan orang yang menjadi menjadi juru minum raja, yang masuk ke penjara 2 orang, diartikan mimpinya oleh Yusuf. Tapi salah satu yang kemudian dikembalikan kepada kedudukannya dan satu lagi digantung. Justru yang dikembalikan kepada kedudukannya yang sudah ditolong mimpinya oleh Yusuf, dilupakan oleh juru minum itu. Saya mau katakan satu hal yang penting kepada kita dalam bagian ini. Apa itu? Kalau saja ada orang yang kita tolong, dan kita berharap orang yang kita tolong itu suatu kali menolong kita, dan ternyata tidak menolong kita, jangan patah semangat. Karena masih ada Tuhan yang dapat diandalkan. Amin. Masih ada Tuhan yang dapat diandalkan. Kalau ada orang yang kita harapkan, mungkin dia bisa menolong kita. Karena kita sudah banyak berbuat hal yang menolong dia. Tapi ternyata tidak menolong kita, jangan kecewa. Karena hanya ada satu pribadi yang tidak pernah tidak menolong kita. Namanya adalah Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang yang sudah baik kepada kita, lalu tiba-tiba berubah tidak baik kepada kita, jangan kecewa karena ada Tuhan yang selalu baik dan konsisten berbuat baik kepada hidup kita. Bukankah itu nyanyian kita? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara kita bisa berubah dari kebaikan yang sudah ada sebelumnya, lalu dia jadi tidak baik. Orang yang kita harapkan, lalu kemudian tidak bisa dijadikan andalan, bisa terjadi itu dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Maka bagian yang kedua, pelajaran berharga dari sebuah rumah tangga besar, keluarga besar dari Yusuf adalah bagaimana tiap-tiap keluarga kita itu hidup dengan mengandalkan Tuhan dan memohonkan penyertaan. Dan lihatlah yang terjadi. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang tidak berhasil yang kita kerjakan. Katakan, pasti berhasil. Tuhan buat berhasil. Sekalipun ada godaan dari istri Potifar yang sangat tertarik dengan Yusuf yang cakep. Konon kabarnya setelah peristiwa istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Lalu terdengarlah kepada istri-istri pejabat bergunjingan tentang, loh kok iso istri Potifar bisa tertarik sama Yusuf. Saking jengkelnya dalam konon cerita itu, dihadirkanlah seluruh ibu-ibu pejabat di istana. Lalu Yusuf diminta lewat di depan mereka, sambil mereka potong kacang. Saudara, apa yang terjadi? Tangan mereka teriris-iris. Karena pada waktu Yusuf lewat, wah mereka terkesima luar biasa. Sampai lupa lagi potong kacang. Itu benar ceritanya, tapi konon kabarnya begitu. Cara mendramatisirnya kan begitu. Saudara-saudara, lihatlah Yusuf. Dia tetap konsisten kepada
takut akan Allah untuk rahasia keberhasilan dalam perjalanan karirnya. Sehingga hidupnya betul-betul diberkati Tuhan. Jadi disertai Allah karena Yusuf mengandalkan Allah. Tetapi juga dia tidak menggampangkan penyertaan Allah itu dengan sikap dan perilaku hidup. Dengan cara apa? Dan tetap menjaga hidupnya. Maka Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Lalu di ayat yang ke-11 di Mazmur 119 dikatakan, dalam hatiku, in my heart, di dalam hatiku aku menyimpan janji. Simpan firman Allah supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Jadi firman Allah itu menjadi pertahanan bagi kita. Meskipun Yusuf tidak berbuat salah dan difitnah oleh istri Potifar, dia tetap menjalani ketidakadilan. Karena dia tahu Allah yang dia percayai pasti akan membela dia, pasti akan berdiri dalam keadilannya untuk dirinya. Setelah fitnah itu, yang terjadi adalah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Ada undang-undang yang dikeluarkan di Mesir. Seorang yang melakukan tindakan untuk berbuat tak senonoh dihukum dengan 1000 kali tamparan. Dan ini dijalani oleh Yusuf dari fitnah yang dilakukan oleh istri Potifar. Selain itu kakinya dibelenggu, lehernya dimasukkan ke dalam besi. Dan itu dijalaninya. Boleh dibuka saya Mazmur 105 ayat 17 sampai 18. Mazmur pasal 105 ayat 17 sampai 18. Tolong dibukakan untuk saya. Jadi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Allah, disertai Allah, bukan berarti terbebas juga dari persoalan hidup. 105 ayat 17 dan 18, diutusnyalah seorang yang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini Alkitab mencatat bagaimana dia menerima resiko fitnah, diperlakukan dengan cara kakinya diimpit dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, dirantai lehernya. Dan dia ditampar 1000 kali. Itu terjadi kepada Yusuf. Meskipun dia berlaku benar. Meskipun yang dilakukannya tidak salah. Tapi dia menanggung akibat daripada itu. Tapi Allah berlaku adil pada akhirnya. Karena itu kalau engkau tidak diperlakukan adil di mana saja. Ingatlah Allah tidak pernah tidur. Dia akan berlaku adil di dalam setiap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita secara tidak adil. Dan luar biasanya, karena Yusuf tidak mengeluh, karena Yusuf tidak menyalahkan siapapun, dia menerima semua proses ini sebagai bentuk dia dipersiapkan dalam cara Allah untuk apa. Dia jalani saja. Dia tidak pernah membayangkan akan jadi apa. Akhirnya dikatakan di penjara pun dia menjadi orang yang dipercaya. Mendapatkan belas kasihan dari kepada kepala penjara. Lalu peristiwa ketika bermimpinya raja itu momentum yang luar biasa pada akhirnya. Membawanya ke titik puncak. Jadi orang benar, orang baik, orang yang berlaku konsisten dengan menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Eling-eling. Ingat-ingat baik-baik. Tuhan akan
membuat dia ditinggikan pada akhirnya. Itu yang terjadi. Puncaknya ia berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun. Sehingga Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir. Karena apa? Dikatakan oleh Alkitab. Karena ia penuh dengan roh Allah. Berakal budi dan bijaksana. Kejadian pasal 41. Tolong dibukakan saya. Kejadian 41 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 42. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Lanjut ya. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Selanjutnya Firaun berkata, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya 5 kilo beratnya. Ada. Makanya harta dan kekayaan itu lek digolei, ya dapat. Tapi kalau orang itu berjalan dengan konsisten, dia setia di dalam jalan yang benar, dan dia diberi hikmat dan kepintaran oleh Allah. Kepintarannya, ketaatannya, jalannya yang benar, itu yang memberkaya. Amin. Berapa banyak orang dijebloskan masuk penjara. Karena apa? Kurang cerdas ketika mereka hidup sebagai pejabat. Kenapa? Menyalahgunakan kekuasaannya. Berakhir di penjara. Tapi tidak jadi Perdana Menteri. Yang Yusuf ini di penjara berakhir jadi Perdana Menteri. Karena jalannya konsisten benar. Jadi hiduplah dengan penyertaan Allah, dengan pengandalan Allah, dan dengan berjalan selurus-lurusnya. Yang terakhir, pelajaran penting yang kita pelajari dari keluarga besar Yusuf. Yang pertama tadi belajar tentang perlakukan orang secara adil. Yang kedua adalah hiduplah dalam penyertaan dan pengandalan Allah dan berjalan selurus-lurusnya dalam maksud Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang apa yang disebut dengan jadilah manusia pemaaf. Apa Bapak Ibu yang ketiga? Jadilah manusia pemaaf. Maafkan aku, kumaafkan dikau. Enak loh. Kedatangan saudara-saudaranya Yusuf di Mesir adalah kesempatan yang sangat baik yang dapat digunakan Yusuf untuk balas dendam. Mereka dalam keadaan paceklik, tidak punya bahan untuk dimakan. Mereka datang ke Mesir dan Yusuf lihat mereka. Ini saya punya saudara-saudara yang kemarin masukkan saya di lubang tak berair, di sumur, yang kemudian jual saya kepada orang Ismail, dan hasil penjualannya mereka makan, menyenangkan diri dalam kesusahan yang saya alami, mereka bahagia. Lalu saya akhirnya dibawa ke Mesir, lalu difitnah, mengalami penjara, penderitaan, walaupun pada akhirnya jadi pejabat di Mesir. Tapi mereka ini adalah penyebab saya menderita. Kesempatan balas dendam. Yes, itu yang terjadi.
Jadi saudara-saudara, meskipun kita ada kesempatan untuk dapat membalaskan kesalahan orang yang berlaku atau meniati jahat kepada kita. Eling-elingo, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mestinya bagaimana? Mestinya balaslah kejahatan dengan lemper. Kalau saudara dilempar dengan batu, balas dengan lemper. Dia menjahati kita, menyakiti kita, kita kasih dia yang enak. Ada yang dijahati di sini oleh tetangganya, coba angkat tangan. Weh, berarti tetangganya baik-baik semua. Tetangganya baik-baik semua. Ya. Baik. Tapi kalau ternyata pertanyaan berikutnya, ada enggak di antara saudara-saudara yang dijahati oleh kawan kerjanya? Kok kepengennya ganjal lah itu. Ganjal kita. Nggak kepengen loh tambah apik keadaan kita. Justru Alkitab bilang, doakan dia. Lakukan yang baik terhadap dia. Nanti itu akan seperti mengumpulkan bara di atas kepalanya. Supaya kepalanya gosong. Enggak. Maksudnya adalah dia akan menerima dari perlakuan buruk terhadap apa yang dilakukannya pada akhirnya. Tapi kita mendapatkan yang baik dari apa yang kita tabur. Pernah lihat pohon manggis menghasilkan buah durian? Belum pernah ya? Itu namanya pohon ajaib. Kalau sampai dari pohon pohon manggis itu keluar buah durian, itu pohon ajaib. Karena itu Bapak dan Ibu, mari taburkanlah kebaikan kepada semua orang. Ya, taburkan. Karena pada akhirnya kalau bukan kita yang menuai, ya anak keturunan kita menuai hasilnya. Yusuf bukan seorang pendendam, namun ia melihat semua peristiwa yang terjadi dengan kacamata bahwa ada rencana Allah yang indah. Kita belajar dari Yusuf menjadi manusia pemaaf. Saya ucapkan selamat. Pemaaf. 1, 2 kali, 3 kali saya maafkan kamu. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, saya hajar kamu. Makanya waktu Tuhan Yesus tanya, berapa kita harus mengampuni orang? Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali. Angka sempurna. Berarti angkanya berapa matematiknya? 490 kali. Selama 25 tahun kita bersama. 1 kali Pak Deli dimaafkan. 2 kali Pak Deli dimaafkan. 490 Pak Deli dimaafkan. Tapi kalau sudah lebih dari 490 di catatan saya tiada maaf begitu. Enggak begitu. Angka itu bicara tentang apa? Bicara tentang kuantiti, bicara tentang apa? Berapa kali pun engkau beri kesempatan orang dimaafkan, kok enak. Itu kan kita bilang gitu kan. Ayo kepengen diberkati hidupnya, naik tarafnya, lebih damai sejahtera hidupnya, atau tambah keadaannya justru tambah terpuruk. Ayo itu loh, kadang-kadang orang memilih dalam hidup itu, kadang-kadang lebih menikmati rasa rasa enak kalau orang itu buat terima akibatnya gitu loh. Kok lebih seneng gitu loh. Daripada melihat bahwa di balik itu ada rencana Tuhan.
Melalui orang itu kita jadi diperbaiki. Melalui orang itu pikiran kita akhirnya tambah jernih. Melalui orang itu akhirnya kita belajar untuk berbijak dalam hidup. Melalui orang itu akhirnya kita dapat mengendalikan diri. Melalui orang itu kita malah jadi orang sabar. Makanya kalau minta sabar akan berhadapan dengan orang yang bikin kita gak sabar. Makanya jangan doanya berikan saya kesabaran. Pasti akan ketemu dengan orang yang bikin menjengkelkan. Terakhir ya, sebagai penutup. Maafkanlah. Jadilah manusia pemaaf. Diaminkan? Coba lirik yang di kiri kanan saudara. Tanyakan dia. Maafmu sudah ada atau belum? Kalau belum ada, ini maafkan dia. Nanti kita kebaktian Padang saling bermaaf-maafan. Bukan hanya di bulan-bulan Desember saja maafnya, tapi ayo mulai dari sekarang kumpulkan kekuatan untuk bisa bermaaf-maafan. Ya, supaya kita ini puncaknya di acara 29 nanti itu beres semua ya. Ayo semua datang ya. Yang belum daftar, ayo daftar. Ya. Kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Aku gak mau ketemu Pak. Wah ini berarti ayat Alkitabnya ini belum bekerja ini. Maka tak doakan, hatimu tidak akan damai sejahtera, gak tenang, jadi hatinya gundah gulana sebelum kemudian bereskan. Kok gak enak doanya Pak Adil ini gimana sih? Ya, tapi maksud saya begini loh. Orang yang mengalami damai sejahtera itu adalah orang yang dapat memberi ruang maaf. Ada pintu maaf yang kita buka bagi orang lain. Apa kata-katanya? Maafkanlah aku. Dan aku memaafkan.